Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, tanpa terasa hari ini kita telah memasuki hari ke-9 di dalam kita melaksanakan kewajiban puasa Ramadan pada tahun ini. Kalau boleh saya menganalogikan, ibadah itu ibaratkan tanaman. Sebagai orang yang menanam, kita harus menjaga tanaman tersebut dari hal-hal yang berpotensi merusak seperti hama maupun penyakit. Demikian pula ibadah. Sebagai orang yang melaksanakan ibadah, kita harus menjaga ibadah kita dari hal-hal yang bisa merusak atau membatalkan ibadah kita sendiri. Berbicara berpuasa, maka ada dua hal yang dapat merusak puasa kita. Yang pertama adalah sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Yang kedua adalah sesuatu yang bisa merusak pahala puasa. Rasulullah SAW dalam hal ini bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu illal ju' wal atshu." Banyak di antara orang-orang yang berpuasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan dahaga. Sesuatu yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang mengakibatkan puasa kita harus kita ulang di luar waktu Ramadan. Sementara sesuatu yang merusak pahala puasa tidak mengharuskan kita mengulang atau mengqadha puasa di luar bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasa kita, sehingga ketika kita mengalami atau melakukan hal-hal tersebut, maka puasa kita harus kita ulang di luar bulan Ramadan. Yang pertama yaitu kemasukan sesuatu dari jalan tembus. Yang dimaksud jalan tembus di sini adalah mulut, hidung, kuping, maupun dubur, kubul. Sehingga ketika kita mengalami kemasukan sesuatu dari jalan tembus tersebut, maka puasa kita menjadi batal, seperti tanpa sengaja kita kemasukan air atau kemasukan apapun melalui jalan-jalan yang kami sebutkan tadi. Yang kedua, hal yang dapat membatalkan puasa kita adalah muntah dengan sengaja. Misal, kita sedang melakukan sikat gigi, karena terlalu dalam memasukkan sikat sehingga menyebabkan kita muntah. Meskipun sedikit, maka muntahan tersebut menyebabkan puasa kita batal. Ketiga, hal yang dapat membatalkan puasa kita adalah jima atau bersetubuh di siang hari, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Yang penting di antara hasyafatain itu ada bagian-bagian yang masuk, maka itu masuk ke dalam kategori jima sehingga membatalkan puasa kita dan harus kita ganti atau qadha di luar waktu bulan Ramadan. Yang keempat, yang dapat membatalkan puasa adalah mengeluarkan air mani. Biasa disebut kalau laki-laki onani, atau kalau perempuan masturbasi. Jadi mengeluarkan mani adalah sesuatu yang dapat membatalkan puasa kita, kecuali jika mani tersebut keluar tidak dengan sengaja, seperti ketika
keluarnya saat kita sedang tidur, maka itu tidak membatalkan puasa. Selanjutnya, termasuk di antara yang dapat membatalkan puasa adalah haid bagi perempuan. Jadi manakala seseorang perempuan keluar darah haid di saat dia berpuasa, maka puasanya menjadi batal. Selanjutnya, yang dapat membatalkan puasa bagi perempuan adalah nifas. Nifas adalah darah yang keluar bagi orang yang telah melahirkan. Termasuk di antara yang dapat membatalkan puasa kita adalah gila atau hilangnya akal yang terjadi di tengah-tengah seseorang melakukan ibadah puasa. Atau menurut sebagian termasuk atau dikategorikan sama dengan gila atau hilangnya akal adalah ayan. Selanjutnya, bagian dari yang dapat membatalkan puasa kita adalah memasukkan obat-obatan melalui jalan tembus, dua jalan tembus, mulut ataupun dubur. Sehingga manakala seseorang memasukkan obat-obatan tidak melalui jalan tembus, maka tidak membatalkan puasa, seperti orang puasa memasukkan obat melalui jarum suntik yang disuntikkan bukan melalui manfaat atau jalan tembus. Selanjutnya, juga bagian dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa adalah murtad atau keluar dari Islam yang terjadi di tengah-tengah kita melakukan puasa, seperti dengan tanpa sengaja kita meyakini Allah Ta'ala itu dua, atau kita tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad itu ada, atau di tengah-tengah puasa kita meyakini bahwa para malaikat itu tidak ada. Dan yang terakhir, yang dapat membatalkan puasa kita adalah ketika kita melakukan puasa tanpa berniat. Jadi lupa niat atau sejenisnya. Kapan waktu niat? Niat harus dilaksanakan minimal sesaat sebelum keluar fajar shodiq. Makanya ada sebagian golongan yang melakukan niat itu, yang melakukan niat puasa sejak selesai melaksanakan sholat tarawih. Pemirsa yang budiman, oleh karenanya manakala kita mengalami hal-hal sebagaimana yang saya sebutkan di atas, maka puasa kita batal, sehingga kita berkewajiban mengulang atau mengqadha puasa kita nanti di luar bulan Ramadan. Yang kedua, hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Hal yang dapat merusak pahala puasa tidak menyebabkan puasa kita batal. Di antara hal tersebut adalah berbohong. Sehingga ketika kita melakukan perkataan bohong di saat kita melakukan puasa, maka puasa kita tidak batal, sehingga kita tidak berkewajiban untuk mengqadhanya, namun puasa kita hilang pahalanya, sebagaimana yang saya sebut di awal, ibaratkan tanaman, maka tanaman tersebut gagal panen. Termasuk di antara sesuatu yang bisa menghilangkan pahala puasa kita adalah perkataan-perkataan kotor seperti mengumpat atau lainnya. Yang berikutnya juga dapat menghilangkan pahala puasa kita adalah bergunjing dengan gunjingan yang jelek. Masih terkait dengan sesuatu yang dapat menghilangkan pahala puasa adalah melakukan fitnah. Kita memfitnah seseorang padahal kita sedang berpuasa. Apa itu fitnah? Melakukan atau mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya. Masuk bagian dari sesuatu yang dapat menghilangkan pahala puasa adalah kita melakukan adu domba atau yang disebut dengan namimah.
menyampaikan apa yang dikerjakan orang lain kepada orang lain dengan tujuan mengadu kedua orang tersebut. Selanjutnya, sesuatu yang dapat mengurangi dan atau menghilangkan pahala puasa adalah melakukan sumpah marhumus. Apa itu sumpah marhumus? Sumpah kosong, sumpah yang dilaksanakan untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan. Selanjutnya, termasuk sesuatu yang dapat menghilangkan pahala puasa adalah ketika kita melakukan atau memandang sesuatu dengan syahwat, atau memandang sesuatu yang dapat mendatangkan syahwat, seperti melihat cewek yang terlalu cantik sehingga karena melihat cewek tersebut kita mendatangkan syahwat kita yang ditandai dengan adanya perubahan di dalam diri kita, baik memandangnya terhadap perempuan secara langsung maupun memandang atau mendatangkan syahwat karena melihat film atau karena melihat foto-foto sur. Itu juga menghilangkan pahala puasa kita. Oleh karena itu, pemirsa yang budiman, sebagai orang yang sedang taat melaksanakan ibadah, tentunya kita tidak menginginkan ibadah yang sedang kita kerjakan ini berlalu secara sia-sia. Meskipun sebetulnya pahala yang kita inginkan dan harapkan adalah mutlak kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun manakala kita melaksanakan sesuatu dengan hati-hati, melaksanakan ibadah dengan hati-hati, insya Allah Allah akan memberikan apa yang kita harapkan, sebagaimana disampaikan oleh Allah di dalam salah satu ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yudhi'u ajra amala amilin minkum. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, serta semoga kita dapat melaksanakan ibadah puasa ini sampai akhir dan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.